Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama di era presiden baru ya, Bapak Prabowo. Kita mendoakan semoga bisa menunaikan janji-janjinya ya. Pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan mubahatus sholah ya, atau sebenarnya apa saja yang diperbolehkan saat kita sholat ya. Pertama ya, yang diperdebatkan oleh para ulama terkait al-buka'u fi sholat, menangis ketika sholat ya. Menangis ketika sholat ini terutama ketika kita memahami apa yang dibacakan imam biasanya ya. Rasulullah dan para sahabat ya, diriwayatkan ya, juga mereka menangis saat dibacakan Al-Quran. Tapi para ulama fikih kemudian memberikan penjelasan menangis seperti apa ya. Wa amal buka fi sholah, adapun menangis dalam sholat itu kata para ulama fikih ya, itu ada beberapa penjelasan dari berbagai mazhab ya. Pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa menangis dalam sholat ini harus dilihat dulu kenapa dia menangisnya. Nah, itu rasional ya. Pertama kata dia, kalau dia menangis saat sholat dan ketika itu bisa jadi imam sedang membacakan secara jahar ya, dibunyikan, atau menangis ketika sholat sendiri juga bisa ya. Nah, sholat sunnah terutama ya, sholat tahajud lah katakan, menangis loh. Kalau menangisnya itu karena bukan takut karena Allah, bukan karena dia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, karena hal lain, menurut mazhab Hanafi yufsidu sholata, maka sholatnya batal katanya. Misalkan ya, ada orang lagi sholat nih tengah malam sendiri menangis tuh, terseduh-seduh. Nah, ternyata Pak, siangnya dia kecelakaan motor gitu ya, kakinya masih sakit. Nah ini dia lagi sholat menahan rasa sakit. Padahal kan kalau sholat sunat tuh boleh sambil duduk ya, boleh, silakan aja ya, sholat sunat tapi ya. Nah, atau karena musibah lah yang lain ya. Tadi yang katakan karena ingat hutang ya, sebayar enggak, atau dia menangis karena sudah ditungguin debt collector ya, ya nangis di sholat ya. Lah yuk, yang seperti ini yufsidu sholat, sholatnya batal. Nah, jadi lihat motifnya, mazhab Hanafi ini ya, menangisnya seperti apa, motifnya kenapanya ya. Li'annahu yu'tabaru min kalaminas, karena itu seperti orang ngomong karena ungkapan ya. Jangan sampai menangis dia hutang gitu kan. Nah itu batal. Tapi wa in kana sababuhu dzikrul jannah aw nar fa innahu la yufsiduha. Ini contoh aja. Kalau dia menangisnya ingat surga, ingat neraka kan gitu kan. Ingat surga, ingat neraka, ingat surga, takut dia tidak bisa masuk surga.
Kalau surga ini kuotanya banyak, tenang aja. Cuman masalahnya bisa masuk atau enggak gitu. Ya serius ini, ya kan? Kan surga ini seluas langit dan ya kan? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal surat Al-Imran ya, terkenal. Nah, jadi kira-kira bisa masuk surga atau enggak ya? Nah, dia nangis ya. Ya, kadang-kadang kita juga seumur hidup kita banyak ibadah tapi apa diterima atau enggak nggak tahu ya. Nah jadi sangat ketika ingat surga, apalagi ingat neraka ya. Ingat neraka itu kan dalam hadis bahwa yang ringan siksanya itu diantaranya ya, Abu Thalib ya, pamannya Rasulullah itu diantaranya yang ringan tuh. Jadi kalau dia menyentuh permukaan api neraka ya, maka kemudian langsung saking panasnya mendidih otaknya gitu. Itu kan mengerikan ya. Nah, itu berapa derajat Celcius tuh panasnya. Nah, ingat itu kemudian kita menangis. Atau kalau kita ingat bahwa punya emas belum dijakatin, nanti emasnya itu bisa menyetrika kita kan, dalam Al-Qur'an patut wa bihajibahu dalam matawa. Nah, menangis gitu kan. Nah, langsung besoknya simpanan emasnya langsung ke masjid kan, ya kan? Zakat. Nah itu bagus ya. La yufsiduha. Nah, bahkan itu adalah ya dulu ala ziyatul khusu, itu adalah menunjukkan bahwa betapa khusyuknya dia saat sholat ya. Nah itu penjelasan, karena memang dalam sholat ini ya, salah satu kesempurnaan adalah khusyuk ya, khidmat maksudnya ya. Khidmat. Nah, maka kalau orang ingat neraka atau ingat surga menangis, itu kata madhab Hanafi, maka nabi makna tasbih awid doa, itu mirip orang sedang bertasbih atau berdoa, katanya begitu kan. Nah ini menarik juga. Nah, oleh karena itu dalam kerangka inilah Rasulullah pernah menangis, annahu kana yusolli billail, Rasulullah pernah sholat malam ya, sholat tahajud. Walahu azirun ka ajirul mirjal minal buka, itu seperti menangisnya seperti ada suara penggorengan gitu kan. Nah, Rasulullah seperti itu menangisnya, pernah ada satu riwayat seperti itu. Nah itu, tapi ada penjelasan lain nih, Abu Yusuf ya, ini Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Dia mengatakan walaupun menangisnya karena takut surga atau neraka, tapi dilihat dulu apakah ketika dia menangis itu mengeluarkan seperti dua huruf atau lebih, 2 huruf ya. Nah, jadi khawatirnya mungkin ketika menangis ini membentuk kalimat ya, kata maksudnya ya, kan lagi menangis ingat surga dan neraka, aduh kayak gini. Ya kan takutnya begitu. Nah kalau membentuk satu kata ya, kalau dalam bahasa kita dua huruf atau lebih, nah, itu bisa sholatnya bisa biasa. Ya, menangis saja, tapi jangan menangisnya bentuknya apa? Seperti kata, kali kalimat ya, kali kalimat. Karena uniknya dalam sholat ini ya, nah, para ulama sepakat bahwa tidak boleh ada zikir apapun kecuali dalam bahasa Arab, nggak boleh dalam sholat ini ya. Nah, makanya kalau sholat ini kemudian di bahasa Indonesia kan segalanya itu nggak sah, jelas ya. Nah, ini Islam Nusantara misalnya, ingin semuanya serba apa? Nusantara. Sholatnya diganti pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Nah, imamnya tiba-tiba dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, nah itu jelas itu ngaco, itu pasti Islam ini ya menyesatkan gitu ya. Nah, itu harus itu pendapat Abu Yusuf seperti itu ya. Yang kedua, mazhab Maliki. Nah, Maliki ya mengatakan begini, annal buka fis shalah imma an yakuna bisaut wa imma an yakuna bila saut. Dia membedakan ya, menangis dalam sholat itu ada yang ada suaranya, ada yang tidak. Kan ada orang menangis nggak ada suaranya, ada nggak? Ada, ditahan ya. Nah, bisa bapak-bapak gengsi menangis ya. Nah, itu ya kalau saya perhatikan ya, kalau ada acara pernikahan ya, nah,
ibunya bisa menangis ya, bapaknya ya mau menangis tapi tahan ya kan. Karena memang bagaimanapun ya kita melepas anak, apalagi putrinya misalnya, kadang-kadang kita terharu juga ya. Ini anak kayaknya baru kemarin sore bayi ya, kok tiba-tiba sudah apa? Sudah menikah ya? Iya, karena situnya udah tua. Ya, kadang-kadang kita begitu ya. Nah, jadi kalau ke anak-anak kita kok sudah dewasa ya, nah, itu artinya kita sudah apa? Sudah tua ya. Nah, sudah senior ya. Nah, jadi lihat dulu ada suaranya atau tidak. Fa in kana al-buka bila saut fa innahu la yubdi shalah. Nah, kalau dia ini nangisnya tanpa suara pasti tidak membatalkan sholat. Ya. Apakah itu menangisnya spontan, nah, atau dia berusaha menangis? Kan boleh kita kalau disebutkan ayat-ayat Allah kita berusaha untuk apa? Ikut larut dalam maknanya, harus ada upayanya. Nah, jadi ada orang yang spontan tanpa sadar meneteskan air mata. Ada yang begitu? Ada, Pak. Nah, ada. Tapi ada yang susah nangis itu. Akhirnya dia menangis di sini karena dia susah nangis gitu. Nah, itu. Biasanya kalau dulu ada namanya Ustadz Arifin Ilham, namanya majelis apa namanya? Dikir ya. Nah, masih ada tuh majelis dikir. Nah, nggak ada ya. Itu kan orang zikir sampai menangis ya. Bagus sebenarnya. Nah, orang yang nggak bisa nangis kalau di jamaah majelis zikir bisa nggak? Bisa. Karena apa? Atmosfernya itu ya. Nah, atmosfernya itu mendukung kita untuk ikut menangis gitu. Nah, kalau sendirian kan menangis susah ya. Susah ya. Makanya kan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan ya nanti di yaumul qiyamah ya, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah kan. Nah, siapa salah satunya? Rajulun dzakarallahu khalian, seorang yang berzikir kepada Allah menyendiri itu, sendiri aja. Fafadat ainahu, tiba-tiba air matanya menetes. Nah, itu yang begitu tuh. Kalau sendiri mah agak susah ya, agak susah. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi kalau tanpa suara mau spontanitas atau dipaksa untuk nangis kalau tanpa suara ya itu tidak membatalkan sholat. Amma karena ikhtiarun malam yuksir bidalika il ikhtiar. Nah kemudian wa amma ida karena al buka bisawut, adapun kalau menangisnya ada suaranya, keluar suaranya kan, gitu kan, suaranya ada gitu kan. Pak ingkana ikhtiaron, Pak inahu yubtilu sholat. Kalau dia menangisnya itu memang dipaksa ya, dibuat-buat nih menangis ya, tapi mengeluarkan suara itu batal. Nah, tapi kalau ternyata ketika dia sholat ini menangisnya mengeluarkan suara spontanitas begitu saja gitu, dan mengeluarkan suara ya, itu tidak batal karena khusyuk, karena dia takut surga, karena dia takut neraka ya segitu. Jadi kalau dilihat pendapatnya mazhab Maliki ya, tidak dilihat motifnya ya, tapi parameternya ada suara atau tidak ya, ada suara atau tidak ya. Nah, ini sekarang juga orang banyak putus suara ya. Ya calon ya, pilkada putus suara ya. Nah, mazhab Syafi'i ini yang katanya yang diikuti oleh mayoritas Muslim Indonesia ya, gimana nih? Wa amma inda Syafi'iyah, adapun menurut pendapat Syafi'i mengatakan fa innal buka'a bis sholati alal wajil as-sahih in dhahara bihi fa innahu in dhahara harfan fa innahu yubti salat. Nah, ini unik nih. Mazhab Syafi'i, orang yang menangis dalam sholat menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, jika menangisnya ini ternyata terangkai maksimal 2 huruf. Nah, 2 huruf tuh sampai begitu, itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat tuh kalau 2 huruf ya. Nah, itu kan bahasa Arab ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya 2 huruf juga sama. Nah, kalau menangis itu memang berapa huruf loh? Ya sebenarnya 1 aja sebenarnya ya, nggak ada huruf malah nggak jelas ya. Nah, pokoknya begitu. Nah, karena apa? Liwujud mayunafiha, karena itu menafikan ya, menafikan makna sholat yang tidak ada boleh kata-kata. Ya.
Kecuali ya kata-kata kalau orang mengucap amin ketika waladolin ya, waladolin itu enggak, lain masalah itu. Hatta wa innal buka min khaufil akhirah, bahkan katanya walaupun dia kemudian saking takutnya akhirat, nasib dia di akhirat seperti apa, dia menangis tapi kemudian merangkai dua huruf tuh. Nah, itu tetap batal. Nah, ini jadi ketat juga nih, karena madzhab Syafi'i juga nanti di bab banyak gerakan dalam sholat yang kita tahu ketika kecil ya, garukan itu sampai berapa batasnya? Nah itu madzhab Syafi'i itu. Jadi kalau gatal itu sekalian aja tuh, gitu. Nggak, maksudnya kan kadang-kadang gatal lagi kan. Aduh ini udah 3 kali, yang keempat udah nggak tahan nih. Itu madzhab Syafi'i. Sebenarnya maksud madzhab Syafi'i ini agar dalam suatu khidmat itu aja, jangan main-main kan. Itu aja ya. Nah, jangankan sholat Pak. Tahu yang ini yang security-nya Istana Buckingham yang ada di mana? Di Inggris ya. Itu dia ada kan? Ya, suka di ini kan akhirnya dipermainkan sama Mr. Bean kan? Nah, ingat itu kan? Ya, kumisnya digini-gini dia khusyuk. Nah, itu orang jaga istana aja khusyuk, apalagi apa? Sholat berarti berjam-jam. Dan ternyata kalau di militer itu Pak ya, seperti kalau saya lewat yang Jikon situ ya, kan ada di depan tuh ya, di depan gerbangnya ada yang suka berdiri kan, itu benar berdiri lama ya. Iya beneran itu, bisa dari pagi sampai siang mungkin ya berdiri. Habis itu dia pijit kakinya. Ya memang ya, saya pernah juga berdiri lama Pak, waktu dari mahasiswa dulu ya di Yaman itu. Jadi matahari buka gerai di Yaman Pak, namanya bukan matahari, Sumail Hari sebenarnya. Butuh ini namanya apa, untuk menjelaskan produk kayak inilah apa namanya yang mbak-mbak yang ada di mall itu namanya SPG-nya. Nah itu butuh SPG itu yang bisa bahasa Arab ya. Mahasiswa dia. Nah, saya daftar teman dulu Pak. Ternyata tuh dari pagi sampai ini nggak boleh duduk sama dia. Nah, itu pegal banget ya. Nah itu kan ya, khusyuk juga gitu. Nah, kalau nggak kelihatan manajer kita duduk juga sih, capek juga itu. Nah jadi madzhab Syafi'i ini begitu ya. Nah, jadi kata dia ya, itu pokoknya jangan lebih dari 2 huruf tuh nangisnya. Nah, walaupun dia takut akhirat, tetap apa? Dia batal. Wa ammal Hanabilah, mazhab Hambali begini. Fa innahum yarawna annahu in bana harfan min bukain au ta'awu khasyatan au anina fi shalah la tubdin. Nah, ini agak lebih moderat ya. Kalau dia ini menangisnya kemudian seperti merangkai 2 huruf maksimal ya, tapi karena khusyuk dan takut nggak batal. Nah ini sama ya dengan dilihat motifnya, kalau ini sama dengan Hanafi tadi tuh. Nah, karena itu li'annahu yajro majrol zikri, itu seperti kedudukannya orang sedang zikir. Nah, sedang zikir. Jadi zikir ini ya boleh bersuara walaupun jangan terlalu keras ya, boleh zikir ini. Ya. Wakila golabat wa ila batolat. Nah, tapi ada yang mengatakan begini, ya, madzhab Hambali ini. Dia menangis spontan, spontan aja menangis. Lebih daripada 2 ya, semaksimal 2 huruf nih. Nah, itu tidak batal. Tapi kalau dia ini ya ikhtiari, itu artinya karena dia berusaha untuk nangis ya, itu batal berusaha. Tapi ya, lihatnya spontannya aja, spontan seperti itu. Nah jadi sebenarnya kalau lihat dari apa yang terjadi pada diri Rasulullah, nggak dijelaskan sampai 2 huruf itu sebenarnya ya. Nah, sebenarnya tidak seperti itu juga ya. Yang ada memang dalilnya bahwa Rasulullah menangis, bahwa Abu Bakar menangis, tidak disebutkan 2 huruf atau lebih ya, apakah ada suara atau tidak. Cuman kan penjelasan madhab ulama, madhab yang khususnya yang 4 ini sebenarnya ingin agar orang ini ketika sholat ini khusyuk. Jadi menangisnya jangan sampai menangisnya dia ini ya terlalu bebas gitu, intinya begitulah ya. Karena khawatir nanti menangisnya kayak nyumpahin orang gitu kan. Kayak nyumpahin orang. Nah, ini jadi kesimpulannya bahwa hukum menangis
dalam suatu pada dasarnya mubah, boleh ya, boleh. Jadi silakan saja Pak ya. Kemudian yang kedua yang dijelaskan perdebatkan oleh para ulama, al-iltifatu fis shalah. Nah, bagaimana hukumnya nih? Iltifat ini menengok ketika sholat. Kita sering kan nengok di sholat, sering. Misalkan gini, ini penuh nih. Kita jadi makmum ya. Bawa tas kayak saya bawa tas itu kan, bawa tas loh. Ini taruhnya di mana ya? Kalau di depan kan susah nih. Agak di situ nggak enak kan. Pas Allahu Akbar, di tas itu ternyata ada dompet kita, ada handphone kita, ada kunci mobil motor kita. Allahu Akbar. Pasti kita kan lihat-lihat kan? Nah, waduh, kan begitu kan? Memang itu begitu Pak. Nah ini boleh nggak aja kita? Ya, jangan sampai kita husu begini. Assalamualaikum. Udah nggak ada langsung. Iya kan? Udah langsung panik gitu kan? Karena kuncinya pas lebih panik lagi lihat kendaraan kita hilang juga gitu kan? Nah ini akhirnya dia menyalahkan sholat gitu kan? Ini gara-gara sholatnya. Demi Allah nggak sholat lagi habis ini, jangan sampai begitu. Nah jadi boleh nggak menengok dalam sholat? Iltifat itu menengok ya, menengoknya. Tapi kalau mata saja namanya apa? Melirik. Beda ya, menengok dengan melirik beda ya. Nah, bagaimana hukumnya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' ini tentu madhab Syafi'i ya. Tapi dia mengklaim begini. Ajma'a al-ulama ala istihbabil khusyu' wal khudu' fi shalah. Bahwa para ulama sepakat bahwa dianjurkan ketika salat itu khusyuk ya, khidmatnya. Wa ghaddi al-basar, mengendalikan pandangan kita. Mengendalikan nih. Nah, amma yulhi, yang bisa kemudian dia menjadi lalai ya. Jadi pandangan kita itu dikendalikan. Nah, bagaimana mengendalikan pandangan kita? Ada yang mengatakan bahwa pandangan kita itu paling jauh tempat sujud kita aja. Nah, jangan sampai sholat ini Allahu Akbar. Nah gitu kan. Sering nggak? Sering ada orang sholat nih di tengah Allahu Akbar gini. Matanya gini, ada gitu. Ada itu. Nah, itu masih main mata kalau itu ya. Jadi sholat main mata itu kalau itu ya. Nah ini menengok nih gimana? Nah jadi kata Al-Imam Nawawi itu sepakatnya begitu khusyuk ya. Bahkan lirikan mata pun harus dibatasi itu ya, dikendalikan. Godul basar itu bukan kita nunduk pandangan terus tapi mengendalikan pandangan, jangan sampai liar gitu kan. Itu godul basar namanya. Tapi dia mengatakan illa annahu yazuju al-ittifatu lihaja, boleh orang ketika sholat itu menengok ke kanan atau ke kiri lihajatin karena ada keperluan. Boleh tuh ada keperluan. Nah, apa dalilnya? Lima ruya an Ibnu Abbas, sebagian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia begini, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah SAW kanat yaltafitu fi sholati yaminan wa shimalan. Rasulullah pernah dalam sholat ini ya menengok ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan pernah tuh. Tapi katanya begini, walayalwi unukahu khalfadorhi, tapi nengoknya tidak sampai kemudian kepalanya muter gini, enggak. Cuman begini aja. Nah, tidak sampai ininya membelakangi kiblat, enggak. Nah, jadi Allahu Akbar kalau begini, nah itu batal. Tapi kalau begini, nah ada perlu ya, itu boleh. Rasul pernah melakukan itu. Nah, itu kalau ada perlunya. Kalau tidak ada perlunya, hukumnya apa? Kalau ada perlunya kan tadi kan mubah ya. Nah, mungkin ada pertanyaan apa? Ini perlunya seperti apa Pak Ustadz? Kan begitu kan? Ini perlunya seperti apa? Ya tentu saja keperluan itu kadang-kadang kita penasaran, khawatir itu yang membahayakan. Betul ya? Yang ini. Kita bawa anak ke masjid nih. Ya namanya anak kan awalnya sholatnya khusyuk kan, Allahu Akbar, anak 2-3 tahun ya, dia udah gaya pakai ini ya. Di pertengahan dia sudah mulai nggak sabar kan, lari-lari kan, lari lah biarin aja dah. Pas lagi dia keluar dikit, tiba-tiba ada suara ya, kedung. Nengok nggak kita? Nengok.
Khawatir tuh anak ketimpa apa? Bisa atapnya yang ini ya. Atau kalau masjidnya dia 2 tingkat, anaknya yang jatuh ke mana? Ke bawah gitu kan. Nah, ini kan. Atau kalau ada perlunya, kita lagi sholat begini ya. Kita sholat sini sana. Motor kita di situ. Pas kita kadang-kadang kunci motor di mana? Kan gitu kan. Maka kita lihat, oh motor masih ada terus nih. Dia nggak mau batal tuh, nggak mau batal tuh. Sami Allah liman hamidah. Oh masih ada, aman ya. Pas tasahud udah nggak ada. Nah itu masalah kalau itu. Nah itu kan. Iya betul, serius kan. Jadi ya memang sholat itu memang ya betul-betul harus kita harus pastikan tidak ada yang mengganggu kita ya, memang tuh ya. Mendingan telat nggak apa-apa. Jadi walaupun kadang-kadang kan pakai motor kita kan ya, wah ini sudah masbuk nih, udah tasahud akhir lagi kan, udah tasahud akhir nih, waduh nggak dapet nih kan. Akhirnya kita buru-buru, kunci motor apa? Ketinggalan, nempel. Mending kalau ada security-nya langsung diaman. Kalau nggak ada, nah, kalau yang nggak ada kan ada orang yang ke masjid itu niatnya untuk maling, ada nggak? Ada itu. Ciri-cirinya apa? Nggak ikut sholat jemaah biasanya. Nah, ciri-cirinya ya. Nah, jadi dia memang, karena saya mendapatkan laporan ya, banyak kotak amal masjid hilang tuh ada. Iya, banyak laporan begitu. Ya, banyak laporan. Maka ada satu masjid yang saya sering ngisi kajian ya, itu sampai kotak amal itu dari besi, habis itu dirantai ke tiang, gede lagi rantainya. Ini kenapa kok? Ini Pak Ustadz, kita habis ketolongan katanya. Habis itu dia ada CCTV-nya lagi. Nah, tapi kata dia CCTV itu kagak ngaruh juga. Karena apa? Kan cuma merekam aja, tindak lanjutnya nggak ada gitu. Bener ya? Iya kan, banyak masjid pasang CCTV, motornya kepalingan ya. Iya kan? Ada tindak lanjutnya nggak? Nggak ada, cuma laporan arsip doang gitu kan. Arsip doang, atau buat konten jadinya kan. Oh, hati-hati. Nah ini jadi mendingan dikunci sekalian gitu kan. Nah jadi begitu ya. Jadi Rasulullah pernah menengok tuh. Jadi itu termasuk keperluan kayak tadi ya. Nah kalau tidak ada perlunya, kadang-kadang dia nengok aja. Kadang-kadang orang sholat begini, Allahu Akbar. Ada yang gitu nggak? Ada ya. Pegel dia. Iya kan, saraf katanya. Enggak saraf juga, pegel maksudnya. Dia kan mungkin habis inilah olahraga ya. Allahu Akbar, pegel enak juga. Nah, itu kan. Nah, itu makruh ya. Makanya kalau sebelum sholat yang pegel-pegel itu pemalasannya dulu ya. Nah, jangan sampai begini-begini, habis itu begini-begini. Itu senam. Itu namanya senam, makruh katanya. 5 ruyan rawa al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu, dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, qalat, dia mengatakan. Nah, ada dialog nih. Aisyah istri Rasulullah radhiyallahu anha mengatakan, sa'altu Rasulullah sallam ani al-talaffut fi shalah. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang melirik dalam sholat. Faqala, Rasulullah mengatakan ini, ikhtilasun yakhtalisu asyaitonu minal abdi. Itu penggelapan yang digelapkan oleh setan dari seorang hamba yang sedang sholat. Tapi Rasul tidak menyebutkan batal, cuman penggelapan aja. Berarti makruh hukumnya. Nah, jadi setan itu memang berupaya agar kita ini sholatnya tidak khusyuk kan begitu. Nah, tidak khusyuk. Jadi wal iltifat makruh adalah yang dimaksud menengok itu dikatakan makruh selagi nengoknya itu tidak sampai membelakangi kiblat. Tapi kalau membelakangi kiblat itu batal. Kayak tadi nengoknya kan nggak kelihatan, akhirnya begini juga kan. Nah, kalau begitu gimana Pak Ustaz? Punya kaca spion ya. Nah, itu kendaraan ribet banget ya. Itu kalau sampai membelakangi kiblat maka hukumnya adalah apa? Maka hukumnya adalah batal ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan alam mobil ain? Tadi melirik ya, meliriknya. Nah, kalau melirik ini tentu saja ya, yang disunahkan kan mata kita fokus kepada tempat sujud kita paling jauh, itu aja. Bahkan ada mengatakan merem aja ketika sholat ya, itu makruh ya, karena takutnya merem, memang dia tidur gitu kan. Nah, ada orang yang tidur sambil berdiri nggak? Ada itu kan. Nah, wah orang ini khusyuk banget ya, sampai imam mendengar Allahu Akbar aja dia nggak ikut ya.
Nah, karena ngantuk, saking ngantuknya ya. Nah, mungkin habis pelantikan ya gitu. Nah, jadi nggak ada kaitannya. Nah, kemudian kalau melirik duna iltifat ya, mazhab Syafi'i mengatakan la ba'sa bi, ya tidak apa-apa kalau melirik. Jadi kalau sekan Allah Akbar, kita lihat ini. Nah, itu boleh. Boleh ya. Lirik Allah Akbar. Tapi kalau yang liriknya janda muda, itu makruh. Nggak boleh. Iya kan? Nggak boleh tuh. Nah, kalau yang liriknya itu adalah mungkin nggak perlu ya, nah, nggak boleh tuh. Nah, kalau janda tua gimana? Ya, kalau janda tua mah ya, nah, ya tergantung juga janda tua. Kalau kaya kan bapak banyak yang tertarik juga gitu. Wastadalu, mereka berdalil bi anna Nabi sallallahu karena yulahin ashabu fi sholatihi bi mauqi'in. Rasul ini pernah memberikan isyarat dengan matanya, pernah Rasul ini. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Hakim dari Ibnu Yaqdun ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya melirik dan yang lebih daripada itu ya menengok ya. Nah, itu boleh. Tapi yang batal itu kalau sudah membelakangi apa? Kiblat ya. Kalau ada perlunya boleh, kalau tidak ada perlunya makruh. Nah, karena yang dituntut dalam salat itu adalah khusyuk khidmat ya. Kemudian yang lainnya. Nah, ini yang lain adalah masalah terkait dengan ya bergerak ketika sholat. Ya, kalau tadi kan melirik kepala ya, kalau bergerak kaki ya. Nah, gimana nih gerak kanan ke kiri ke belakang ke depan, muter gitu. Nah, itu gimana tuh hukum bergerak dalam sholat ini? Nah, ini menarik ya, karena bergerak dalam sholat ini ya ternyata Rasulullah juga pernah melakukan itu. Nah, mungkin pernah dengar hadis ini ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sangat terkenal, hadis sahih tentunya. Data yaumin, kata Abu Qatadah, Rasulullah pada suatu hari sholat nih Rasulullah. Wa huwa hamilu Umamati binti ibnatihi. Sholat dan dia memangku nih, mangku gini ya, mangku gini nih. Cucunya namanya Umamah. Nah, cucu perempuan. Kan yang kita kenal cucu itu biasanya Hasan dan Husain ya. Nah, tapi ada cucu perempuan dari Zainab ya. Nah, suaminya Al-As ya, Ibnu Al-As. Ini Umamah, ini salah satu cucu perempuan yang paling Rasul cintai ya. Nah, jadi Rasulullah punya cucu perempuan. Sholat ya, tentunya sholatnya sambil ngimamin, sambil gendong siapa? Cucunya, tentunya masih kecil ya. Kalau cucu udah dewasa nggak digendong lah. Suruh sholat aja. Maksudnya cucu yang masih kecil ya. Maka bagaimana prakteknya? Maka naida sajadah, kalau sujud wa doa cucunya ditaruh. Ya kalau imam kan kanan kiri nggak ada ya, aman ya. Nah, jadi yang boleh bawa cucu hanya boleh imam mungkin ya. Ya kan? Berarti kalau itu imamnya udah tua tuh biasanya ya. Tapi enggak juga, sekarang banyak yang kakek-kakek muda banyak ya. Banyak ya. Nah, jadi kalau sujud ditaruh tuh cucunya Umamah ini. Wa idza qoma hamala, apabila mau berdiri ke rakaat 2 dan 3 dan keempat ya, diambil lagi cucunya. Oh. Pernah nggak lihat orang sholat sambil gendong anakin? Itu boleh. Boleh itu. Ya? Nah, jadi ibu nih kalau sholat nih, ya ada punya anak kecil nih, kasih bapaknya jatah sekali-kali yang gendong, jangan hanya ibunya. Enak aja nih urus anaknya gitu ya. Anak siapa? Anak bapaknya katanya. Nah, jadi tapi yang unik sini Rasulullah melakukan itu, dan Rasulullah ini kan sebenarnya bisa nggak itu cucunya dititipin dulu ke anaknya? Bisa, titipin ke ibunya bisa, ke ayahnya dia bisa. Tapi kok kayak nggak ada orang lagi yang pegang? Bukan itu masalahnya. Ini juga memberikan syariat contoh kepada kita bahwa ya, Rasulullah ini yang memberikan isyarat ya, bahwa ketika sholat ini ada gerakan-gerakan yang boleh kita lakukan. Tadi kan gerakannya, tapi memang tidak sampai muter sih ya, cuman ambil tetap menghadap kiblat ya, nggak sampai begini kita gendong sujud nih. Nah, mau sujud ya taruh dulu di sofa, nah itu lain. Nah,
itu jelas batal kalau itu ya. Kalau dulu di mana di sofa, terus ke dapur ambil susu dulu, udah batal itu. Itu udah nggak benar kalau itu ya. Nah itu, jadi di dekat ya, di dekatnya. Jadi begitu, jadi Rasulullah melakukan itu. Nah, ada lagi dalil yang kedua, ada Ibnu Abbas, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pernah sholat malam ini kasusnya. Rasulullah sholat malam sendirian, Allahu Akbar. Tiba-tiba Ibnu Abbas ngikut jadi makmum. Karena sholat malam ini kan disunahkannya sendiri sini ya, tidak berjamaah sebenarnya. Nah, ikut makmum, dia berdirinya di sebelah kiri. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian fa'akhadha Rasulullah biroksi. Rasulullah kemudian memegang kepalanya siapa? Ibnu Abbas. Disuruh didorong kemana? Ada gerakan nggak? Ada gerakan. Jangan di kiri, tapi di mana? Di kanan. Nah, jadi kita kalau lagi sholat tiba-tiba ada yang makmum ya, ternyata sebelah kiri, itu kita suruh kemana? Kalau dia nggak mau, jangan dorong-dorongan, udah biarin aja. Karena ada juga yang begitu, Pak. Ya kan? Nggak paham dia. Nggak apa-apaan sih gerak-gerakan begini, saya maunya di kiri kok kan. Suruh ke kanan gitu kan. Kadang-kadang memang ada yang nggak paham, kadang-kadang bingung juga. Contohnya ya, ini lagi penuh nih, tiba-tiba ada makmum satu barisan belakang, dia sendiri kan? Kan sunahnya dia tidak boleh sendiri, karena kalau sendiri itu ditemenin siapa? Setan. Lari yang depan harusnya kan? Bukan ya, di inilah kasih isyarat ya, pundaknya di apa? Dicolek gitu, biar kemana? Ke belakang. Nah itu kan begitu kan harusnya. Nah nanti yang sebelah nutup ininya ya, yang kosong itu kan pergerakan semua kan. Nah tapi jangan sampai kita narik yang depan, habis dia ke belakang, kita yang ke depan. Nah itu jahat itu. itu jahat sekali. Dia sudah paham nih kan, paham dia sendirian nih, tapi pas begitu dia yang ke depan. Nah yang belakang jadi sendiri, narik lagi yang lain. Nah, bukan yang tadi, karena dia paham dia nggak bakal mau. Nah jadi gitu ya, Rasulullah pernah memutar memegang kepalanya Ibnu Abbas, dipindahkan ke kanan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah pernah gerakan ke depan dan ke belakang saat sholat kusuf, ada hadisnya. Nah, dan inda Abu Daud Bukhari. Nah ini ada yang unik lagi. Ada hadis riwayat Imam Abu Daud yang diriwayatkan oleh imam lain. Rasulullah pernah ketika sholat membuka pintu rumah karena Aisyah masuk. Pernah tuh. Fatahal bab li Aisyah wa huwa yusolli. Dia sedang sholat, tentunya kalau di rumah sholatnya sunnah ya. Ada yang ngetuk pintu, tok tok tok. Akhirnya Rasulullah bergerak, buka apa? Kuncinya dibuka tuh. Tapi kita harus paham, rumah Rasulullah itu tidak seluas rumah kita. Iya kan? Ya kalau kita sholat rumahnya 100 meter, 120, sholatnya di kamar. Allahu Akbar, ada yang bel di gimana ya? Katanya Assalamualaikum ya. Wah gimana? Kata Pak Ustadz, boleh buka pintu. Akhirnya dia buka pintu biar nggak membelakan kiblat, mundur gitu kan. Wah gitu kan, gaya-gayaan gitu kan. Pas dibuka, bukan istrinya, ternyata orang mau maling gitu kan. Nah itu bahaya juga. Nah maksudnya kalau membuka pintu itu tentu tidak terlalu jauh ya. Jadi gimana Ustadz gitu? Kalau mau sholat ya, takut ada orang yang masuk, sholat sunnahnya adalah di dekat pintu, nggak apa-apa. Kan sholat ini tidak mesti di musola kamar kita ya. Kalau ada musola di rumah ya, tidak mesti, dimanapun boleh. Pernah nggak Bapak sholat gelar sajadah di dapur? Ya kalau dapurnya bersih boleh nggak? Boleh gitu. Tapi jangan sampai ibu-ibu sholat di dapur sambil masak apa? Jangan Bu ya, jangan, ntar malah bahaya itu. Sambil rebus air boleh lah, kalau rebus air ya. Namanya juga sholat sunnah. Jadi kalau kita khawatir datang nih kita gak sholat, kan sering gitu kan. Assalamualaikum, gak dijawab kan? Kesel, ternyata lagi sholat. Atau ditulisin aja di pintu kita ya, sedang sholat. Kan ada yang begitu ya, ada beberapa warung begitu ya, ada, saya sering sedang sholat. Oh sedang sholat itu ya, biarin aja, kita ikut sholat juga ini kan. Sedang sholat itu. Jadi bagus itu ya, sedang sholat.
Tapi harus ada yang nunggu tuh, warungnya jangan sedang sholat tapi nggak dikunci ya. Nanti yang maling pasti malingnya waktu sholat gitu ya. Nah, iya kan? Wah ini waktu sholat penuh berkah kata yang maling ini. Karena dia pemiliknya lagi sholat gitu. Nah jadi ya, saya juga baru kaget, Rasulullah pernah membukakan pintu untuk Aisyah dan dia sedang sholat. Tapi sekali lagi kata para ulama, ini yang gerakannya ini tidak sederhana aja, sederhana ya. Tadi kayak mangku anak kecil kan sederhana ya. Nah, bahwa Rasulullah ketika ada yang ngetuk pintu, dia rumus kan hanya ruangan-ruangan kecil gitu ya dekat masjid. Ya mungkin dia 2-3 langkah bisa buka pintu selesai. Ya kalau rumahnya luas ya nggak usah lah ya. Tunggu saja ya sampai selesai sholatnya. Dia juga paham deh. Nah ada juga yang pakai remote sekarang, bener ya? Ada yang pakai remote, ada yang pakai kode ya ini ya, yang pakai apa? PIN, ada yang pakai PIN ya, pakai PIN ya. Tapi ada hal yang menarik yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya. Dia mengatakan gini, bergerak dalam sholat ini tergantung kebutuhannya katanya. Bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa dianjurkan, bisa mubah. Sampai begitu ya. Nah, saya juga baca nih gimana, apa yang menurut dia wajib ini ya? Kata dia begini, bergerak dalam sholat itu wajib hukumnya. Contohnya apa kata dia? Lagi sholat nih, Allahu Akbar. Tiba-tiba di depan ada najis. Pindah nggak kita? Misalkan ada kotoran, najis kan? Allahu Akbar. Ada kucing di situ kan? Nah, kucingnya ternyata dia belum paham ya. Dia kucingnya kemudian ini apa berak lah ya kucingnya. Nah, najis gak? Najis ya. Kita pindahkan ke situ ya, sholatnya geser ya. Tuh, itu wajib tuh kalau yang begitu ya. Nah, atau karena untuk hal yang sifatnya darurat ya. Kalau dia contohnya kalau saya usung itu lagi sholat, ada kopiah nih, kopiah ya, atau ada apa di kopiah, ada najis nih, ya gerak kopiahnya dibuka, dia dibuang kopiahnya kan gerak, itu wajib tuh. Karena kan kalau sholat ini salah satu syarat sahnya itu adalah harus terbebas dari najis ya. Kedua, misalkan dia mengatakan ini, hukumnya bisa menjadi haram bergerak ini ya kalau sholat geraknya itu adalah terlalu banyak tanpa ada keperluan yang sifatnya emergensi atau darurat. Nah, kayak tadi tuh buka pintu ya jauh. Mustahabah ya dalam sholat itu adalah ketika untuk kesempurnaan sholat, maksudnya begini, ketika sholat barisan pertama nih tiba-tiba ada makmumnya mengundurkan diri karena dia mungkin batal ya. Nah, maka yang di depan kosong nggak? Kosong. Itu yang di belakang maju. Itu dianjurkan. Dan walaupun dia nggak maju nggak apa-apa sebenarnya, ya nggak apa-apa. Nah, jadi kalau maju aja tuh, itu dianjurkan itu, dianjurkan. Jadi kalau nanti ada yang kosong dari saf, yang belakang maju aja, itu dianjurkan. Boleh ya, boleh. Ya tentu dengan tetap menjaga gerakan ya seminimal mungkin. Jangan sampai mau maju dia ke belakang dulu muter gitu. Nah itu sih niat itu mau jalan aja ya sudah. Itu yang mustahabah. Kemudian kalau yang sifatnya mubah ya, nah, mubah itu sesuatu gerakan yang sifatnya yang sederhana aja, kayak ke Rasulullah ketika mangku anak itu mubah tuh, biasa aja ya seperti itu. Nah itu penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ya. Itulah beberapa hal yang termasuk mubahatus shalah ya, hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Nah, sebenarnya masih ada tapi karena waktunya sudah selesai ya, udah habis ya. Mungkin akan kita bahas di lain kesempatan ya. Contohnya yang sering ditanyakan adalah sholat sambil bawa mushaf ya. Nah, itu kan boleh atau tidak dan itu ada perdebatannya di antara para ulama ya. Nah, boleh nggak? Karena bawa mushaf ini kan banyak gerakan ya. Nah, walaupun di beberapa masjid itu sudah ada penyangganya khusus ya, penyangganya khusus. Nah, kalau perlu dia pakai proyektor aja di depan ya, dia tinggal pencet ini aja, pindahin halamannya. Nah, atau pakai kacamata yang ada apanya? Ada Qur'annya langsung ya. Karena Aisyah pernah nih
dia makmum, yang jadi imam adalah gulam. Gulam itu adalah budak laki-laki. Ya, dia jadi imamnya tuh. Karena dia nggak hafal Al-Quran, akhirnya pakai mushaf. Itu yang sedikit jadi dalil ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya terkait mubahatus shalah ya, hal yang dimubahkan dalam salat. Kita cukupkan sampai sini, tapi kalau ada hal ngomong lagi bahas ini ya, yang sering terjadi dalam salat itu ketika HP. Oh iya betul, ya. Kalau bisa dangdut lagi. Ya betul, bahwa termasuk mungkin itu tadi, itu termasuk mustahabah yang saya Utsaimin tadi ya. Karena perkembangan zaman sekarang ya. Nah, ketika terdengar bunyi ringtone ya, lupa di silent kan ya. Nah, yang terdengar mabuk lagi, nah, kelihatan umurnya kan. Nah, itu lagu dangdut tuh. Nah, itu gimana? Itu dimatiin aja, gerakan yang memang ya, sederhana itu kan. Rasulullah aja bangkit, itu sederhana. Jadi jangan dibiarkan itu, ya. Daripada seharian, bukan seharian, maksudnya selama sholat kemudian itu lagu mabuk lagi terus berbunyi, khawatir jamaahnya pada goyang semua. Nah, jadi matiin aja. Saya juga pernah sih lupa ya. Jadi ketika sholat ada ringtone, itu rutenya biasa aja ya. Untungnya beberapa handphone hanya mencet ini aja jadi langsung mati ya. Ada yang begitu. Kayak handphone saya kalau digini aja, tek, dia mati kalau lupa ya. Jadi benar, selain imam ini istau tadi luruskan dan rapatkan, boleh tambahin silent kan handphone kamu ya. Nah, itu biasanya kan itu diingatkan oleh ketika khutbah Jumat aja ya sayangnya. Nah, jadi memang betul tadi itu termasuk yang mustahab tuh, karena mengganggu kehusuan sholat. Ya kalau jadi betul. Jadi ya, saya kalau ke masjid pasti silent. Nah, sekarang udah silent ya. Jadi yang itu juga hikmahnya kalau kita memilih ringtone itu yang agak beneran gitu. Iya kan? Yang agak beneran lah gitu kan. Yang islami lah ya ringtone-nya itu kan. Jangan sampai ringtone itu membuat orang tertawa atau nggak khusyuk ya kan. Dulu ingat ringtone-nya tuh aneh-aneh ya. Nah, sekarang mah yang penting kan memberikan ada ini ya, ada ada isyarat atau ada pesan yang masuk atau telepon yang masuk lucu. Jadi jazakallah Ustaz, jadi memang betul itu termasuk yang mustahab ya. Jadi gerakan mematikan handphone yang berbunyi itu dianjurkan ya, gerakannya itu. Kecuali kalau handphonenya jauh ya, handphonenya ditaruh di mana, di tas di belakang. Gimana matiinnya? Nah itu lain lah urusannya itu ya itu makanya diingetin ya. Tapi jarang kok orang menyimpan handphone jauh dari dirinya, jarang ya. Karena kalau kita sholat di sini, handphonenya taruh di belakang, hilang nggak? Hilang ya kan? Karena banyak orang yang mencuri spesialis masjid ada. Nah, spesialis masjid ya. Nah, hati-hati makanya ya. Orang yang nggak dikenal, nggak pernah sholat, kok tiba-tiba ada ya. Nah, pasti masbuk itu ciri-cirinya ya. Nah, pasti masbuk ya. Nah, pas setelah kejadian dia nggak pernah lagi muncul tuh wajahnya. Nah, itu pasti memang niat mau mencuri. Itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.